sama lain. So, tanpa berlama-lama, minta tepuk tangannya Velodrome! Let's go to the land of town! Masih mencari warna biru nih, Ji. Di Velodrome masih warna kuning nampaknya. Di mana warna biru? Warna biru, teriakan suaramu warna biru. Jangan mau kalah dengan warna kuning. Mari kita menuju ke land of the limb. Oke. Ada sesuatu yang menarik Kaja Jungle, Ji. Kembali dimunculkan strategi unik. Yep, effect. Oke, Yep Effect kita setuju. Tapi satu hal yang gue tidak meragukan dengan dari Kaja Jungle. Karena kalau ngomongin dari Kaja Jungle, clear atau bisa kita bilang nantinya setelah dia ngejungling di atas menit 5, Kaja Jungle itu cepat banget untuk clear minion. Dia akan bergerak menjadi badan, menjadi pick over juga. Ini Shatter, banyak sekali fungsinya dari segi emblem pun terlihat ya. Dari Kajanya yang belum support, ini mengandalkan mobilitas juga. Belum lagi dengan Trill dan Steel Hunter, masih dengan template emblem untuk para jungle. Dan gue penasaran sih, tanpa adanya flicker, apakah pick over ini bisa berjalan dengan baik? Tapi kayaknya bukan untuk itu dan itu dia Lim. Sempat kita lihat damage burst yang terlalu sakit dari Kairi. Bahkan untuk mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya Willy tidak mau terlalu terburu-buru untuk di pick off. Oke, itu dia. Ada Judgment dan first blood from Kairi. Ternyata di satu sisi yang lain, Demon Judgment bukan untuk Willy. Target utama mereka, skill. Ya, target yang begitu penting. Itu dia maksud dari Kajanya, Ji. Bukan sebagai yang pick off untuk maju ke depan, tapi lebih kayak yang ngejaga siapapun yang masuk untuk mengejar teman-teman dari Onyx itu akan dimakan. Tapi kalau ngomongin dari Team Liquid, kalau kita menyaksikan ini adalah satu pergerakan dari Aran yang mungkin nanti bisa membalikkan kembali keadaan Lim. Yes, cuman setuju juga dari Badang kan. Karena Badang lebih fleksibel lah dengan adanya spell juga. Dia bisa untuk menjadi opener dan bisa jadi defender juga. Tapi turtle pertama ini kayaknya bakal di-skip karena Keyboy. Oke, tapi nampaknya Kyo dia ada patung yang akan menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile pertukaran dengan Turtle, apakah itu worth it? Kalau menurutku nggak worth it sama sekali karena Q ini ditukar dengan Turtle. Wow. Tapi memang udah direncanakan dari awal, Ji. Kelihatan banget kan dari move untuk Onyx. Mereka nggak ada yang mencoba untuk mengintip sedikit pun bahkan dari Turtle-nya dan experience damage. Sebenarnya udah pernah dimunculkan juga kan sama Lutfi dengan Pagito-nya. Lutfi juga identik dengan Benedetta. Waste skill. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, ini Lutfi juga jadi salah satu sosok yang menarik untuk kali ini. Dan seluruh teleportation menuju ke arah Onyx kecuali Profesor KB dan juga Kyo. Only, KB masih, ya KB. KB Onyx, sorry, Kyo only. Wow. Sama juara dari season yang kemarin. Ternyata gak dapat perhatian. Surprise, tampaknya dia pecah Sunflock kali ini bakal menuju ke arah sosok seorang Padang Aran. Play ke power defensive masih dikeluarkan begitu saja. Tapi untuk kali ini mereka nggak perlu worry untuk kehilangan Defense Judgment. Karena memang main course utamanya bukan Defense Judgment di sini. Iya. Itu sebenarnya bait flicker udah lumayan kok. Karena di next objective di turtle yang kedua, ini gak ada flicker untuk arah. Bakal bagus dari move-nya juga. Widhi, jangan lupakan dari sosok seorang Keyboy. Kali ini benar-benar menjadi point kill yang sangat mahal. Kenapa? Karena Keyboy penentu rotasi apa yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi Fabian tidak mau tinggal diam. Dia ingin menemukan seluruh kerugian yang sudah dialami dengan Purple Pulse. Karena rotasi dari Kaja. Memang dia bisa nge-clear cepat minion, tapi kalau ngomongin dari rotasi tidak bisa dipungkiri. Suyo itu lebih mahal lagi. Nampak shotgun dari bottom lane. Fokus api dari Sorka ini dipecah menyangkut lagi. Tidak ada kesempatan untuk bisa bertahan dan itu dia Purify. Gak bisa menghilangkan suppress dari bottom lane. Dengan point kill, lagi-lagi Kyo menjadi target utama. 2 kali tumbang. Cukup berbahaya juga dan ini dia penguasaan map yang begitu baik dari Onyx. 2 arah yang bisa mereka ambil, top lane, bottom lane, semua bisa dijangkau. Ada fan yang bisa dijalankan tapi Turtle. Tapi nampaknya di depan sana jangan lupakan para pasukan dan tim Onyx memasang tifat kembali dengan Keyboy di depan dan Sans! Damage yang tidak bisa dikalkulasi dan Kairi. Retribution on point. Kembalikan kembali keadaan yang sudah dimiliki dari tim Liquid. Kalau bisa kita saksikan tadi tanpa adanya Ring of Order. Karena kalau Ring of Order plus Retribution itu kayak damage tambahan, Lim. Tapi tetap Suyo akan lebih enak sih. Soul Saver, kita tahu ada threshold HP sebagai damage tambahan juga. Jadi kayak, ya untuk Turtle mungkin memang udah di atas 50% dipegang sama Liquid. Beradu Retribution sekalipun. Dari segi air, Assist, Lutfi. Ini dia salah satu experience damage yang tadi sempat gue bahas juga.
Masya ini bisa banget nanti match up dengan siapapun yang mau ngurus gue lebih jauh. Ya, tapi kalau kita menyaksikan Blue team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Double kill. Killing spree. Unstoppable. Wiped out. Blue team turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. Dengan tim Liquid yang mulai terasa pressure dari Onyx, menandakan bahwa Onyx dengan adanya Kairi bikin ada kacanya jungle ya, ini ada bahaya jungle. banget ternyata. Ya, connection antara Masya lalu ada Iritail juga, dua tipe burst damage yang bahkan bisa barengan sama Suns juga. Dengan ada efek duality udah pasti bakal jadi double trouble juga. Jadi main pick off-nya unggul banget buat Onyx. Ya, gameplaynya benar-benar main pick off banget gitu. Mako pick off, dan sepertinya hal yang perlu juga akan terjadi di arah top lane. Walaupun demikian, kita ngelihat bagaimana kajanya dari Kairi. Ini emang benar-benar sambil karena utility gitu aja. Karena ya menurutku, mainnya adalah main jump scare. Dadakan, main tiba-tiba mengagetkan teman-teman dari tim Liquid. Tapi kalau kayak gini jawaban dari tim Liquid ID tuh harusnya gimana, Prof? Ya udah pasti mereka harus aware ya sama map itu yang pertama. Oke. Dan karena early game-nya udah kalah, udah pasti mereka bakal kuatin di tim fight 5-nya. Dibandingkan nanti mereka kayak kena culik. Karena balik lagi objektifnya Onyx sebelum adanya Lord atau takedown Lord, mereka harus ambil satu player dari Liquid duluan. Dan masalahnya wave di top lane ini juga didorong terus-menerus. Ya, ini repot banget ya. Jadi ya tadi alternatif dari Moskov yang kita mention, waktu draft pick ternyata adalah pick dari Lutfi-nya, pick dari Masya-nya, dan selalu pick keempat ya, jangan lupa untuk option dari Lutfi yang bisa ke tipe damage juga. Ya. Dan Lordnya sudah mulai coba untuk dipegang oleh Onyx. Mereka lebih cool dari kuantitas pemain juga, mereka bisa untuk global presence juga. Dan lihat bagaimana posisi dari Lutfi yang gak ada yang bisa screening. Oh, bahaya juga sih buat Kyo ya, kalau misalkan dia show terlalu jauh di sana. Ini ada sentry. Mulai ada satu tsunami plan. Di follow up dengan penalty spike Kipoy dalam sedikit masalah. Dan bahkan lihat di arah belakangnya. Hadir Savero membuat satu masalah besar bagi tim Liquid. Dua player dinyatakan tumbang.
Wow, ini dua pemain hilang yang cukup krusial karena Papian jadi salah satu korbannya juga sebagai sosok jungler. Dan diversion, ini kayak out of nowhere ya, kayak minim informasi banget dari tim Liquid. Mau gimana pun caranya, tim Liquid emang bener-bener harus aware sama map mereka, tapi yang buka map juga terlalu sedikit. So ini bakal jadi free lord seharusnya buat Onyx. Tapi itu dia nggak sih problemnya kalaupun memang mencoba jauh juga ada effort gitu loh. Dengan hasil dari loot ini bakal lima. Yang ini udah pasti keluar dari segi Sobol dan one hit combo pun juga sangat-sangat besar kemungkinannya kepada tim Liquid. Yang ngebuat akhirnya tim Onyx, mereka udah kuasain semuanya. Minion sudah dikuasai, jungle sudah dikuasai, dan bahkan Lord sudah jelas di play. Efek Thunderclap ya, dan kali jungler dari Kairi kembali muncul. Kalau terakhir kali mungkin digunakan waktu itu di season 11 regular season. Saat itu Onyx mengalahkan Alter Ego. Dan kalau kita ngomongin global, dulu yang mainin itu Wise. Iya, Waktu iya. dia masih di Blacklist International. Ini kayak kejutan tapi nggak kejutan-kejutan banget karena udah pernah dibawain ya. Iya. Terus ya, bukan pertama kalinya ngeliat, udah pernah ngeliat tapi ya ini mungkin lebih advance lagi di patch yang sekarang. Rivalnya ya Iya. kembali. Karena dikombinasikan juga dengan efek teleport yang cukup banyak ya. Itu plus one dan yang lainnya udah pasti bakal bersinggungan dengan tipe 2 burst damage-nya ya. Ada Masnya dan juga ada Iritel. Kan? Oke, dengan adanya sesuatu yang dilakukan oleh Arab, kan masih bisa jadi juga Lord juga berjalan di arah top lane. Akan coba untuk mulai mendekat juga pastinya karena sekarang dari Onyx mereka cukup pegang kendali permainannya. Ada satu sulit dia dilakukan, tapi Tsunami Flare menunjukkan ada Parky Boy masih terbuat dari mortal, tapi Widi yang kali Muhammad Widi yang tumbang, Widi karena depan dari arah sudah mendapatkan fist break-nya. Kiboy menghilang, tapi Kairi bisa memberikan rasa yang begitu berbeda, dan sekarang tidak ada minion. Wow, tanpa kehadiran minion, kita bakal melihat sebentar lagi Onyx mampukah mereka mendorong lebih dalam. Karena menyisakan 2 pemain saja dari tim Liquid ID bukan kabar yang baik pastinya untuk mereka. Oh my god, satu versi tumbang yang Papian di belakang. Yosan di the best turretnya untuk Onyx di game pertama. Game pertama yang cukup flawless, kehadiran Kaja Jungler bagi tim Onyx membuat mereka mendapatkan game yang cukup singkat, kemenangan telak menghadapi tim Liquid ID sang mantan juara BL season lalu.